Hai Novian, welcome back to Potensi, podcast tentang aspirasi. Nah, udah nggak kerasa ya, ternyata kita udah ada di episode terakhir yang sekaligus menjadi penutup dari Potensi atau podcast tentang aspirasi ini. Nah, berhubung kita udah di akhir episode ini, kita ngebawa tamu yang super duper spesial banget. Karena kan biasanya spesial ditaruh di akhir ya Kak ya. Nah, sebagai penutup nih, jadi kita ada pemanis lah di penutup ini. Oke, langsung aja aku mau kasih spill sedikit nih. Jadi kakak-kakak keren nih yang kalian lihat itu adalah kemahasiswaan dari STT Terpadu Nurul Fikri. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih, mungkin dari Kak Gina atau Uda bisa perkenalan dulu karena kan belum pada kenal nih. Kira-kira siapa dulu? Ya, boleh. Oke, udah dulu. Oke, terima kasih Mbak Ensi. Nanti kita kenalan boleh. Oke, boleh nanti di belakang ya. Selamat siang ya teman-teman. Perkenalan, sebenarnya nama saya itu Dalias. Cuman karena di kampus ini sering dipanggil Uda Dalias, jadi pada masa sering memanggil Uda Dalias gitu ya. Boleh Uda, boleh Dalias sebenarnya. Prefernya Uda boleh, Dalias juga boleh, nggak masalah. Tapi teman-teman silahkan manggilnya Uda aja. Prefer kalau misalkan saya boleh nyaran ya, Uda aja. Gitu kira-kira. Kita lanjut ke Kak Gina. Oke, halo, perkenalkan nama saya Gina dari bagian kemahasiswaan. Kalau ini kepala bagian kemahasiswaan, kalau saya staf bagian kemahasiswaan STT Nurul Fikri. Berarti Kak Gina sama Uda. Nah, Uda ini kalau nggak salah itu dari bahasa Padang ya Kak ya? Betul. Berarti jadi jangan manggil Kak Uda gitu ya, manggilnya Uda aja gitu. Untuk teman-teman mungkin bisa di-highlight, jangan panggil Kak Uda gitu, karena nanti kakak lagi gitu ya. Iya, jadi Uda Dalias gitu, Uda aja gitu kalau ketemu. Nah, untuk Uda dan Kak Gina gimana nih kabarnya belakangan ini? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Ada kesibukan nggak nih untuk Kak Gina sama Uda? Banyak. Banyak banget ya. Kalau sibuk mah ada terus ya, kalau misalnya sekarang sih masih masih persiapan, bukan persiapan sih, udah selesai AMI, jadi lagi tindak lanjut AMI, terus lagi pengisian ada namanya singkat MAWA itu untuk pemeringkatan kemahasiswaan gitu di live, terus lomba-lomba juga PKM, terus apalagi ya Banyak ya sebenarnya. Jadi kalau di kemahasiswaan itu kalau boleh dirinci itu banyak kegiatan-kegiatan kita. Nah, cuman yang paling penting itu pertama ya pelayanan kemahasiswaan. Itu banyak, mulai dari pelayanan administrasi, mulai juga pelayanan misalkan nih mahasiswa request apa itu misalkan entah dokumentasi atau surat dan sebagainya, itu kita juga prepare di situ. Terus kalau misalkan di luar itu untuk kegiatan-kegiatan menunjang prestasi di kampus selain dari lomba gitu ya, LFK kan juga kita. Jadi LFK, semua LFK juga kita yang sering koordinasi tiap bulan ya. Kemudian ada banyak sebenarnya ya, cuman yang paling sering kelihatan mungkin kita sering koordinasi sama LFK, terus kita juga sering koordinasi sama anak lomba untuk prestasi. Karena kita juga lebih fokus ke pelayanan kemahasiswaan di semua kebutuhan, termasuk beasiswa dan sebagainya. Oh, berarti kemahasiswaan ini sebenarnya banyak ya job desk-nya ya, multifungsi, administrasi bisa gitu kan, untuk antar kemahasiswaan atau organisasi juga bisa gitu ya. Ya, kayaknya ini mungkin Uda dan Kak Gina udah bener-bener menguasai nih di lingkup kemahasiswaan. Bukan kira-kira sih, mungkin aku mau nanya ya, Kak Gina dan Uda ini udah menjabat sebagai kemahasiswaan itu dari tahun berapa dan berapa lama? Oke, kalau saya dari Desember 2019, jadi akhir Desember. Ya, kalau saya itu 2019 juga, karena pertama kali masuk 2019, nah itu setelah masuk bukan di kemahasiswaan dulu, sebelumnya ada namanya unit bisnis, namanya Student Learning dan Incubator Business Center. Nah kemudian berganti haluan, shifting ke kepala bagian kemahasiswaan. Kemudian setelah itu datang nih Kak Gina di bulan Desember kalau nggak salah ya. Dari situ sampai sekarang masih di kemahasiswaan. Mungkin masih terhitung baru, tapi yang aku lihat nih kemahasiswaan memang bagus banget. Dan karena aku juga join grupnya ya, jadi memang aktif sekali nih Kak Gina sama Uda gitu. Jadi aku berterima kasih Kak Gina dan Uda sudah mau berkontribusi di bagian kemahasiswaan. Aku sebagai mahasiswa merasakan dampaknya nih, apalagi kan aku juga kontribusi lomba gitu ya. Iya gitu. Mungkin aku mau nanya yang lain nih, karena kan tadi Uda juga sempat ngejelasin tentang kemahasiswaan ini. Mungkin aku mau mengulik sedikit sebenarnya kemahasiswaan itu definisinya apa sih, dan apa saja
aja biasanya kemahasiswaan itu? Mungkin dari Kak Gina atau udah bisa menjelaskan? Oke, kalau misalnya definisinya ya kemahasiswaan ya itu kan kalau misalnya ada rektor gitu ya di paling atas, nah kita ada ketua namanya, terus di bawahnya ada wakil-wakil ketuanya yang pertama ada dari wakil ketua 1 akademik, wakil ketua 2 itu bidang BSP ya, keuangan dan sarana dan prasarana, yang ketiga itu ada bagian kemahasiswaan. Jadi di bagian kemahasiswaan itu kita ada beberapa satuan kerjanya yaitu ada dari PMB penerimaan mahasiswa baru, terus ada beasiswa, studi, dan kita di bagian kemahasiswaan. Nah, yang tadi sebenarnya udah mention juga ya, di bagian kemahasiswaan itu intinya kita lebih ke pelayanan mahasiswanya seperti itu. Kalau misalnya di paket 1 kan mungkin di bagian BAK ya lebih ke akademik yang pembelajaran. Nah, kalau di kemahasiswaan itu kita lebih fokus ya tadi ormawa, terus ada pelayanan kayak KTM, alma mater, terus juga ada lomba, prestasi kayak gitu. Sama kalau ada butuh bantuan ya keringanan terkait apa namanya bantuan pembayaran kuliah yang kayak gitu, nah itu lebih di kemahasiswaan gitu. Jadi memang kita sifatnya lebih ke pelayanan yang agak menyeluruh lah untuk mahasiswanya kayak gitu. Jadi kalau ada mau tanya-tanya apa sebenarnya bisa ke kita, mungkin nanti kita bisa kayak bantuin, oh ini sifatnya ke BHK, ini ke keuangan, ini kemana, nah itu kita yang memfasilitasi itu sih sebenarnya. Oke. Mungkin udah ada teman. Oke. Menambahkan ya. Jadi kalau misalkan boleh dikatakan ya singkatannya adalah di kemahasiswaan itu adalah semua hal yang berhubungan mahasiswa nanti bisa ke bagian kemahasiswaan apapun itu, mulai dari curhat misalkan juga bisa, terkait beasiswa juga ada di kita, terkait apapun lah ya, misalkan nanti ada problem di kampus kita juga nih jatuhnya. Jadi kayak semua hal yang berhubungan dengan kemahasiswaan itu ya itu tugasnya kemahasiswaan kayak gitu ya, mulai dari hal-hal yang sifatnya non akademik termasuk juga yang misalkan ada masalah apapun kasus gitu misalkan gitu. Terus kalau misalkan tadi sudah dijelaskan ya, ada di Basel itu ada banyak sebenarnya. Karena kita ada 3 satuan kerja, ada BSUD, terus ada juga bagian PMB-nya, terus kita khususnya bagian kemahasiswaan. Nah, kalau misalkan nanti spesifik pembahasannya ke BSUD, kita kasih ke BSUD. Misalkan nanti spesifik ke PMB, kita kasih ke Bank Teguh biasanya. Tapi kalau misalkan nih semua hal berhubungan dengan kita, itu bisa masih dibuka ranahnya. Sekalipun nanti mahasiswa misalkan bertanya terkait akademik gitu ya, nanti satu kita dulu, nah kita yang ngarahin. Jadi karena kita paling dekat lah ya dengan mahasiswa, jadi nanti mungkin anak-anak kita dulu, nah baru kemudian nanti kita yang ngarahin kemana aja. Tapi semua hal pun yang ditanya, harusnya kita bisa fasilitasi itu ya. Nah, kita juga bisa sering koordinasi lah terkait apapun akademik dia, non akademik dia, termasuk ya tadi case-case apapun tertentu mungkin kita juga bisa. Lebih kurang seperti lebih ke manage mahasiswanya sih, jadi kita melayani tapi mengatur juga mahasiswa yang sudah masuk. Oh, jadi kayak misalnya kemahasiswaan ini bukan cuma interaksi langsung sama mahasiswa, tapi interaksi sama yang memang berhubungan sama mahasiswa. Jadi mungkin narah hubung juga bisa, mediator juga bisa gitu ya. Jadi memang kemahasiswaan ini memang harus serba bisa gitu ya, karena kemana-mana gitu kan nyambungnya gitu ya. Nah, karena omong-omong tadi udah sama Kak Gina kan nyebutin katanya mungkin interaksi langsung sama mahasiswa nih ya. Nah, gimana sih hubungan kemahasiswaan sama mahasiswa, dan biasanya udah sama Kak Gina ini interaksi sama mereka secara langsung tuh melalui apa gitu? Apakah ada contohnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Dulu kali ya. Iya, mungkin iya. Yang paling sering itu kita koordinasi bulanan. Itu paling sering lah ya. Terutama anak-anak yang di organisasi. Itu mungkin yang paling dekat dulu dengan kita, karena tiap bulan ketemu dan kita juga tahu siapa-siapa aja orangnya gitu kan. Di luar dari itu mungkin anak-anak yang sering koordinasi sama kita, sering ngechat kita, sering nanya ke kita, itu yang paling sering juga lah koordinasi sama mereka. Tapi paling enggak ya, kalau misalkan nih koordinasi yang paling dekat dengan anak-anak itu yang paling memang sering datang ke kita sebenarnya. Kalau misalkan ada anak-anak terus dia jarang koordinasi sama kita, itu mungkin kita nggak notice dia gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti ada tes tertentu dia datang ke kita gitu kan, nah itu mungkin yang paling gampang lah kita ingat. Tapi sekali lagi yang paling dekat memang anak-anak LFK atau anak-anak organisasi gitu ya, karena kalau misalkan ada rapat
Kalau misalkan ada koordinasi itu langsung ke kita. Nah, kalau misalkan pas di acara itu mereka hadir, nah disitulah momen kita buat bisa dekat dengan mereka. Pas di acara tersebut. Jadi mungkin sebenarnya kita sebagai mahasiswa, misalnya mahasiswa biasa pun bisa mau berinteraksi langsung, asal mungkin ada momennya, ada momen tertentu gitu. Atau misalnya nggak ada momen juga bisa gitu ya. Karena kebetulan mungkin memang rutin ketemunya sama anak organisasi gitu, jadi mungkin interaksi lebih seringnya sama anak organisasi gitu kan. Tapi intinya semuanya mempunyai hak yang sama gitu. Iya. Bagus sih berarti. Tapi kira-kira udah sama Kak Gina nih ada grup untuk menampung kita nggak sebagai mahasiswa untuk misalnya berinteraksi gitu? Grupnya ya, sebenarnya kalau misal untuk grup yang untuk kayak chat pelayanan kayak gitu biasanya lebih ke individu sih, karena kan permasalahan orang kadang-kadang beda-beda dan nggak semua orang pengen diketahui sama yang lain gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa grup sih yang kita tuh join dan itu bisa interaksi langsung. Di antaranya kan kayak grup pejuang lomba kayak gitu. Nah, itu kan biasanya kita bisa interaksi tuh dua arah di grup itu. Terus grup Ormawa juga ada yang intinya kita pengurus inti dengan kemahasiswaan, terus kayak grup kepanitiaan kayak yang BMKM atau Ormik, itu biasanya kita ada grup barengnya. Tergantung kalau grup itu gitu. Terus kalau misalnya untuk mahasiswa ya, yang kalau emang mau tanya ke kita langsung kayak gitu, biasanya emang chat pribadi kayak gitu, tergantung kebutuhannya. Tapi kan kita juga punya mitra gitu, istilahnya kayak APM gitu yang di BEM gitu kan. Nah itu kan juga ada grup-grup yang menampung aspirasi atau pertanyaan apa kayak gitu untuk kampus gitu. Nah biasanya kita ada koordinasi juga sih di situ gitu. Kalau misalnya ada masukan-masukan atau kritik dan saran buat kampus. Gitu. Oke, mungkin udah ada mau tambahan lagi? Ya mungkin sedikit menambahkan ya. Kalau misalkan ya, jadi kita sebenarnya kasih kesempatan buat anak-anak buat koordinasi sama kita, nggak mesti di organisasi. Kalau misalkan memang ada kebutuhan ya udah silahkan aja datang ke ruangan kita atau misalkan langsung chat kita. Kalau misalkan koordinasi lewat grup itu biasa by event itu selalu ada grup. Misalkan sekarang nih ada ASRO, terus ada IEF misalkan. Terus nanti ada LMKM juga. Nah itu by event itu kita selalu ada grup tuh. Kalaupun di panitia pasti bakal kontak kita di situ, bakal sering koordinasi di situ. Jadi kita fleksibel sebenarnya ya. Kalau misalkan nanti ada event kita bikin grup, ya ayo bikin grup. Kalau misalkan langsung ketemu bisa aja gitu kan. Paling intinya adalah kita memang ngasih kesempatan lah ya buat anak-anak. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, nah itu kritik ataupun saran gitu ya, kita juga ada survei juga kan biasanya tiap semester terkait pelayanan kemanusiaan. Jadi itu momen anak-anak lah buat ngasih masukan ke kita, termasuk juga ngasih pandangan ke bagian ya mungkin. Berarti emang fleksibel dan gak ada ketentuan atau kebijakan khusus gitu ya Kak. Nah, tapi yang aku perhatiin belakangan ini ya, kayaknya kemahasiswaan itu punya kebijakan atau inovasi khusus, salah satunya Lanyard, ya kan. Nah, ini kan karena aku pakai juga nih, ya kan. Ya. Nah, Civitas Akademika ternyata aku lihat juga banyak yang pakai gitu kan, dan memang ada kebijakan baru gitu. Nah, dari kemahasiswaan sendiri, Lanyard ini asal-usul kebijakan Lanyard ini sendiri itu bagaimana dan apakah ada inovasi dan kebijakan baru lagi untuk kedepannya? Oke, jadi aku jawab dulu ya. Nah, kalau untuk Lanyard itu emang budaya kan kita punya NICE itu adalah nilai yang dianut STT gitu ya, ada novelty, integrity, care, sama excellent. Nah, budaya menggunakan Lanyard itu adalah masuk ke budaya care itu. Nah, jadi kita mau menimbulkan budaya baru nih di mana orang-orang tuh bisa jadi lebih notice kalau ini tuh kita adalah Civitas Akademika STTNF kayak gitu. Jadi ketika kita ketemu di jalan atau apa kita bisa ya bertegur sapa kayak gitu. Jadi intinya biar kita tuh terlihat benar-benar resmi lah jadi Civitas STT kayak gitu. Dan satpam kan juga kalau misalnya untuk ada mahasiswa, oh notice nih, oh ini mahasiswa, yang ini bukan kayak gitu dengan menggunakan ini. Makanya tolong ya temen-temen ya dipakai Lanyardnya kayak jangan lupa dipakai, jangan lupa dipakai, jangan cuma disimpan di tas aja tapi dipakai. Iya. Ya gitu sih, itu untuk budaya yang memang baru di 2023 ini gitu. Terus untuk kedepannya sebenarnya mungkin lebih ke aturan ada beberapa hal yang
nanti akan kita update lagi gitu. Mungkin terkait pakaian lagi, terus ada terkait akademik juga, terus juga ada aturan yang terkait ngerokok dan sebagainya kayak gitu sih. Mungkin nanti akan kita update lagi sih kalau untuk kedepannya kayak gitu. Kalau udah ada tambahan? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi bagian kemanusiaan itu juga turut andil dalam menciptakan ketertiban di kampus. Kan kita tahu di kemanusiaan itu ada kode etik gitu ya. Jadi beberapa aturan-aturan di situ juga kita tulisin, termasuk tadi aturan pakaian juga selain dari aturan yang baru ini. Termasuk juga aturan misalkan nih terkait semua hal equal lah ya di situ di kampus itu juga ada di situ. Nah, cuman kalau misalkan kita bahas terkait aturan baru ini memang kebijakan baru, tujuannya adalah untuk menciptakan budaya baru. Kan belum ada, ya. Kita coba dulu nih beberapa satu semester ini. Kita coba dulu lihat satu semester ini kayak gimana respon anak-anak. Kalau misalkan ternyata positif gitu ya, akan kita lanjutin. Karena ini nggak cuma buat mahasiswa, tapi juga karyawan juga kita wajibin buat pakai, ya sebagai identitas sebenarnya. Karena kalau misalkan ada yang masuk ke kampus kita jadi tahu lah ya, ini kalau misalkan ini anaknya F atau bukan itu jadi tahu. Terus di kelas juga dipakai karena kadang pas absensi juga ditanya sama dosen atau enggak kalau misalkan yang kadang nggak di absen. Itu salah satu bentuk mungkin dalam tanda kutip pemaksaan lah ya. Karena kalau misalkan nggak dipaksa mungkin nggak terbiasa juga. Betul. Itu salah satu bentuk budaya baru kita lah. Kalau dilihat sih kayaknya lumayan positif ya karena selain dari ada identitas kita juga kayak ini gampang lah bawa gini-ginian gitu kan nggak repot juga. Sehingga nanti kita jadi kebawa terus nih identitasnya Kakak Tempo. Kayak gitu lah kira-kira. Mungkin mau nambahin dari POV dari mahasiswanya ya. Dia responnya memang positif Kak. Jadi teman-teman nih karena mungkin pengen punya lanyard sejak dini gitu lah ya. Jadi pada saat dikasih, wah berasa anak intern nih gitu loh. Jadi mereka kayak wah modern nih kampusnya karena udah pakai lanyard. Jadi memang pada make gitu. Apalagi maba-mabanya nih. Jadi kita bisa kenalin gitu kan. Karena kan sistem informasi itu beda ya, ada warna jingga gitu. Kalau misalnya teknik informatika itu biru gitu ya, bisnis digital merah. Jadi nanti kalau ketemu, oh dia anak TI gitu, oh dia anak SI. Jadi emang ada identitasnya gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau minta tolong tapi kita nggak tahu namanya, kita tahu, oh namanya ini, boleh minta tolong nggak ya gitu kan. Jadi kayak memang udah jadi hal yang inti gitulah ya, memang penting gitu pakai gitu. Dan di kampus, di kelas juga kita kadang ditegur dosen misalnya kalau nggak pakai kenapa nggak pakai gitu, karena kan memang harus pakai gitu kan, akhirnya dipakai gitu, lama-lama jadi terbiasa, mungkin awalnya terpaksa gitu tapi jadi terbiasa gitu. Tapi emang keren sih kebijakan barunya Kak, aku memang setuju gitu kan. Iya semoga jalan terus gitu, jadi memang udah budaya yang bakal melekat gitu di STTNF ke depannya. Iya. Oke, mungkin lanjut ke yang lain. Karena udah menjabat dari tahun 2019 nih, kira-kira menurut Kak Gina dan udah ada nggak sih perubahan dari tahun 2019 ke 2023 terkait kampus ini? Mungkin lingkungannya, atau mahasiswanya, atau apanya? Ya, Ayo bisa di-spill dikit gitu. Ya, boleh. Dulu ya. Iya, boleh. Kalau dilihat dari 2019 sampai sekarang 2023 itu banyak banget perubahannya. Terutama dari mahasiswa, itu udah banyak banget perubahannya ya. Dulu pas saya masuk itu 2019 masih dikit lah anak kita. Mungkin 100 ya mungkin 100-an lah ya kalau misalkan PMB terus masuknya di bulan September itu mungkin 100-an lah. Cuman sekarang sangat drastis perubahannya langsung ke 600 ke 500 gitu. Itu banyak banget. Nah, dari banyaknya anak-anak itu berubah semua tuh terkait kebijakan kampus, terkait kegiatan kemahasiswaan, semuanya itu berubah. Sampai dulu di awalnya nggak ada himpunan mahasiswa jurusan, sampai sekarang ada gitu kan, karena saking banyak anak-anak itu kita fasilitasi. Nah, terus dari segi lingkungan juga berubah banget. Kita dalam tanda kutip mungkin sedikit kesulitan juga kontrol saking nggak bisanya ngedetek anak satu. Dulu masih gampang banget tuh 2019 itu kayak kita masih bisa ngedetek oh ini anak SPTI ketahuan sering teriak juga gitu. Nah, sekarang udah terlalu crowded gitu ya, kita nggak bisa mantau satu-satu. Bahkan terkait aturan pun kita kadang perlu perlu usaha lebih lah effort untuk buat aturan tersebut kayak gitu. Nah, paling gampang itu kedisiplinan mungkin ya, terkait pakaian lah, apapun lah yang ada di kode etik itu perlu kita monitor terus-terus. Karena dengan anak banyak itu sering lolos tuh ya, sering lolos 1, 2, bahkan lebih
saat kita yang kontrol akhirnya mereka nggak terkontrol sama kita. Nah untuk kedepannya mungkin di situ kita perlu monitor di situ terkait aturan kita, perlu dimonitor entah sebulan sekali gitu ya agar anak-anaknya itu tadi menantis lagi nih sama aturan-aturan kita. Mungkin bentuknya reminder call ya kan di sosial media kita atau nanti lewat grup nanti kita sampaikan ke mereka. Terus satu sisi lagi yang berubah adalah kayak ini ya lingkungannya, termasuk juga bangunannya yang berubah. Dulu di kampus A ini belum kayak gini bentuknya. Dulu masih fokusnya di kampus B itu 2019. Di A ini dulu fokusnya cuma beberapa kantor karyawan. Tapi sekarang jadi kelas semua ya, termasuk juga ada lapangan, beberapa fasilitas lah kantin, beberapa tempat nongkrong anak-anak kayak itu cukup berubah lah ya. Karena mau nggak mau kan kita anak kita banyak, mau kan kita juga harus menyediakan fasilitas yang banyak juga gitu ya. Nah cuman kalau kita lihat sekarang masih terbatas sebenarnya, termasuk kantinnya, tempat nongkrong juga masih terbatas, termasuk ruangan kelas juga masih terbatas. Nah itu mungkin evaluasi buat kedepannya itu perlu kita tingkatkan lagi, karena nanti bulan September bakal lagi anak-anak baru, kan? Yang keluar belum tahu loh sebanding sama yang masuk, jadi kemungkinan bakal numpuk di sini. Kita bakal antisipasi buat semua kebutuhannya, entah itu ruangan, tempat nongkrong gitu kan, kantin dan lain sebagainya. Terus juga aturan nih, kita perlu kita tetapkan lagi, perlu kita share lagi sering-sering di reminder gitu kan. Pertama mungkin pas ormik kita bakal minta tolong banget di ormik itu buat diingatin di awal, belum nanti kedepannya lebih gampang buat di reminder. Ya Gina, ada tambahan gitu? Sudah cukup. Mungkin Kak Gina bisa nambahin dikit gitu. Kira-kira menurut pandangan Kak Gina sendiri gitu. Udah semua dibahas ya, dari mahasiswanya udah pasti beda, lebih banyak dan saya akan lebih effort tadi kan untuk diatur dan lain-lain. Organisasinya juga, terus lapangan B3 itu kan semua juga perubahan lah dari waktu kita masuk ke sini kayak gitu sih. Jadi memang lumayan banyak ya perubahannya. Tapi mungkin yang terlihat sama mahasiswa itu adalah gedung-gedung sama kayak rooftop nih. Kayak mungkin dulu aku awal masuk belum ada gitu. Sekarang udah ada dan bisa dipakai jadi kelas besar juga gitu kan. B3 pun sama gitu ya. Awalnya belum ada, terus tiba-tiba ada. Dan memang bagus ternyata gitu. Karena aku pernah kesana juga gitu kan. Dan menurut Kak Gina sendiri yang paling berubah gitu apa? Yang paling berubah ya dari ini sih emang nggak mungkin dipungkir gitu, kayak kalau dulu anaknya yang sedikit gitu ya, masih sedikit, jadi kita bener-bener kayak negur tuh tahu nama gitu karena dia lagi yang organisasi, dia lagi mahasiswanya kayak gitu jadi kayak ya gampang lah. Tapi kalau misalnya sekarang kan ya mungkin yang lebih dikenal tuh anak-anak yang organisasi kayak gitu, yang ya udah yang baik-baik lah insya Allah, yang prestasi, yang lomba, yang kayak gitu. Kalau yang lainnya mungkin jadi agak kurang aja sih, kurang mengenal aja sih. Tapi jadi PR buat kemahasiswaan ya, karena kan banyak nih. Iya benar, ini sih. Aduh, iya. Gitu. Mungkin cukup kewalahan gitu kan ya. Lumayan. Nah, karena ini udah jadi PR gitu kan ya. Karena pusing juga pikirinnya. Nah, sebagai kemahasiswaan dari awal nih sampai sekarang, ada nggak sih tantangan terbesar selama menjabat sebagai kemahasiswaan? Tantangan yang paling besar? Aduh, tantangan yang paling besar itu apa ya buat aku? Iya, kalau ada mahasiswa bermasalah itu pertama. Jadi kan kita pernah juga maksudnya menemui case anak yang mungkin satu orang doang tapi cukup membuat kita gitu ya. Gitu ya, berarti capek banget ya. Gitu. Karena harus mengeluarkan SP1, SP2, SP3 sampai harus akhirnya jadi dikeluarkan kayak gitu. Itu menurut saya itu cukup mengena banget sih kalau harus menangani case anak yang kayak gitu. Terus sama kali kalau ini ya deadline soalnya yang lomba dari Kemendikbud yang kayak gitu itu lumayan cukup hektik sih kalau itu buat saya. Gitu lagi ya. Gitu. Tapi nggak secapek yang siswa itu ya, gitu ya. Ada kasus mahasiswa kayak gitu. Udah. Ya mungkin ya, udah. Sedikit menambahkan ya. Jadi kalau di kita tuh ada target tahunan, sama kayak di BEM lah. Itu ada RPKT dulu di awal, termasuk ada pendanaannya, programnya sampai nanti di akhir outputnya apa. Ya, kita juga ada sebenarnya. Cuman yang paling berat itu tantangannya mungkin lebih ke kalau target kayaknya kita so far so good ya, masih tercapai. Cuman
kita yang paling effort tuh mungkin lebih ke kalau misalkan ada case nih di kampus. Karena kalau misalkan ada apapun di kampus itu larinya ke kita siswa-siswaan gitu ya. Entah nanti dosen yang report ke kita atau orang tua yang report ke kita atau anak-anak yang report ke kita. Nah itu kita yang bakal nanganin itu. Nah kalau hal kayak gitu kan tidak terduga ya. Hal kayak itu mungkin agak susah karena satu sisi kita ada target tertentu di program kita, tapi satu sisi kita ada tambahan kerjaan lah ya di luar itu. Nah mungkin tantangan terberatnya di situ, karena ada aja tuh tes-tes tertentu yang kita tuh nggak kira itu bakal terjadi. Nah di hal-hal yang tidak terduga itu mungkin jadi PR buat kita. Jadi kita juga berharap anak-anak juga saling kooperatif lah ya. Kalau misalnya ada tes tertentu, ya udah kita sama-sama balik lagi ke aturan yang kita bikin. Kalau misalkan semuanya by rule tadi, kayaknya sih bakal aman-aman aja sih. Jadi mungkin di situ di hal tidak terduga, terutama terkait semua hal, entah tadi gas-gas tertentu atau mungkin semua kegiatan kemahasiswaan lah ya, entah itu kayak sekarang misalnya ada MKM gitu kan, yang mungkin bakal menambah banyak anak yang ikut, juga bakal PR kita juga kan, karena pada akhirnya kita kemarin contohnya kita jadinya nggak bisa ngakomodir semua anak buat itu. Jadi hal kayak gitu. Satu sisi kita punya banyak program, satu sisi kita juga masih keterbatasan dari segi fasilitas ataupun dari segi SDM-nya. Itu juga jadi tantangan kita tersebut. Nah, nih di BEM banyak kegiatan gitu ya, tapi ternyata kampus belum cukup bisa mengakomodir itu entah dari tempatnya atau dari segi pendanaannya misalkan atau dari segi apapun lah ya. Nah hal kayak gitu sih yang masih karena anak kita tambah banyak, sementara untuk progres dari sisi kitanya nggak terlalu cepat, jadi kayak nggak sebanding gitu ya. Nah mungkin karena mungkin kedepannya jadi kita agak cepat juga progresnya, biar nanti imbang tuh antara anak sama. Gitu. Apalagi mungkin di tahun depan ya nambah jadi 1.000 gitu ya, kita nggak tahu itu bisa jadi case nggak terduga ya Kak Gina ya. Iya, bingung juga nih, aduh PR nih, belum lagi nanti kalau ada siswa yang kena kasus, aduh pusing lagi. Dan sampai deh, semoga anak STTNF baik semua gitu ya, nggak kena kasus gitu kan, lulus juga tepat waktu gitu. Ini karena nih yang mau masuk nih banyak nih gitu, iya, maba-maba pada mau masuk nih, jangan sampai angkatan atas inilah gitu ya, lulus tepat waktu lah, gini ini mau gantian ruangan gitu kan ya. Jadi mungkin tantangan terbesarnya mungkin kayak gitu ya, tapi alhamdulillah bisa lah gitu dijalanin gitu ya, kuat gitu ya, jadi kemahasiswaan alhamdulillah gitu ya. Ya udah sih mungkin semoga lancar ya, apapun kendalanya semoga dimudahkan gitu, dan semoga nggak ada mahasiswa yang menyusahkan lah ya gitu, amin gitu. Nah, oke, lanjut nih Kak, mau bahas-bahas lomba, karena kan tadi kemahasiswaan kan bilang ini lomba ya, kalau nggak salah ikut mengkoordinasi soal lomba. Nah, untuk lomba ini kan mahasiswa ini ada loh yang bea studi. Nah, salah satu syarat bea studi adalah kontribusi lomba. Nah, sebagai kontribusi lomba ini, kemahasiswaan ada nggak sih rekomendasi lomba, atau mungkin dari kemahasiswanya nih mengharuskan ketentuan khusus gitu, oh harus lomba ini, ataukah dari kita sebagai mahasiswa ini dibebaskan gitu, karena aku sendiri juga memang kontribusi lomba sebelumnya di semester lalu, iya. Jadi mungkin teman-teman gitu nanya nih, kira-kira ada ketentuan khusus gak sih dari kontribusi lomba, apakah ada indikator keberhasilan gitu untuk mencapai kontribusi itu sendiri, dan ataukah mahasiswa itu dibebaskan, yang penting ikut lomba gitu. Kira-kira Kak Gina atau Uda bisa spill? Di sini ada yang kontribusi lomba semester ini? Ya belum Kak, semester lalu sih ya. Iya. Kita tes aja, Iya, tes. Oke. Jadi kalau misalnya ya benar sih, jadi kan memang 90% di sini adalah mahasiswa bea studi gitu ya. Jadi memang ada kewajiban lah untuk istilahnya timbal balik lah untuk kampus gitu ya, karena udah dibiayain, jadi timbal baliknya apa nih? Nah, salah satunya kontribusi, yaitu kontribusi prestasi. Jadi kita memang ada targetan ya dari kampus, semakin kampus tuh banyak prestasinya, maka mutunya, akreditasinya, nilai kampusnya itu akan naik gitu. Jadi kontribusi lomba ini bukan hanya sekedar formalitas ya teman-teman ya. Jadi emang kalau intinya kalau misalnya di kontribusi lomba ini kita mewajibkan untuk mahasiswanya itu ikut lomba gitu. Ya secara simpelnya mungkin kita jelaskan kalau misalnya di satu semester ini
kalian harus minimal banget ikut 3 lomba gitu untuk memenuhi poin kontribusinya itu gitu. Nah, kita juga mewadahi sih selain ada grupnya, grup penjuang lomba itu, nah kita juga ngasih rekomendasi-rekomendasi, salah satunya mungkin ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, eh, atau juga boleh ikut lomba-lomba yang dari internal kampus kayak gitu. Ada lomba apa namanya astro gitu kan, ada deras juga nanti, terus juga ada YF juga itu yang dari keislamannya kayak gitu. Itu sih palingan kalau lomba-lombanya. Iya, boleh sedikit menambahkan ya. Jadi kalau misalkan di lomba itu memang berdasarkan target kita. Jadi di tahun itu, misalkan nih tahun ini kita ada target 16 kalau nggak salah, itu harus ada yang juara di kampus kita. Nah, salah satu cara kita ya lewat tim studi tadi. Kita minta ke tim studi, anak-anaknya kalau bisa dialokasikan ke kita nih buat kontribusi, biar itu juga sekaligus menunjang program kita. Lagian kalau untuk program lomba ini nggak susah sebenarnya kan, cuma sekedar ikut aja itu udah termasuk kontribusi kok. Nggak harus juara, nggak harus ikut lomba mana-mana, nggak. Yang penting ikut aja 3 lomba, ada yang nasional, ada yang internal, itu dikombinasikan aja gitu kan. Ini kalau misalnya udah ikut berarti kan udah selesai itu lombanya. Mungkin yang susah itu mungkin anaknya yang sibuk kerja mungkin, atau mungkin ada aktivitas luar lain di luar kampus gitu ya, itu mungkin yang mungkin sometimes itu agak komplain gitu ya, mungkin kadang nggak bisa ikutin gitu. Mungkin di situ sih yang mungkin beberapa anak yang satu sisi nggak bisa memenuhi target kemarin, misalkan ada yang evaluasi gitu ya sama tim ya, itu biasanya anak-anak yang cukup sibuk juga di luar selain di kampus, itu juga positif sebenarnya ya, jadi mereka nggak cuma aktif di kampus. Tapi harapan kita kalau misalkan memang di tahun ini misalkan nih nggak tercapai 3 lomba, ya mungkin bisa ditabung semester depan, dilebihi lombanya, bisa nanti kebijakannya kayak gitu. Kalau misalkan memang dia sibuk gitu ya, menurut kita ini cukup bagus ternyata setelah kita lakuin dari 2000 berapa ya, 2020 kali ya ada kebijakan ini, ternyata juga cukup berdampak tuh terhadap peningkatan prestasi. Bahkan kelihatan juga tuh tiap semester itu ada terus anak-anak yang juara entah itu lomba akademik atau lomba renang, dan cukup berdampak ternyata kontribusi ini. Kita juga cukup berterima kasih anak-anak yang kontribusi di lomba, karena membantu program kampus juga, entah dari agregasinya atau juga mencapai lebih baik. Itu ya cukup positif banget efeknya dengan ada program ini. Mungkin anak-anak tinggal dukung aja, tinggal support gitu. Kalau nanti ternyata berat gitu ya, nanti kita coba carikan solusinya biar ya sama menguntungkan lah ya, mereka tidak terbebani, kita coba nanti cari alternatif lain lah biar enak. Berarti nih ya, yang udah di highlight tadi dari Kak Gina sama Uda, pokoknya minimal 3 ya guys, 3 lomba gitu untuk mencapai indikator poinnya gitu dalam 1 semester ya Kak. 1 semester minimal 3 lomba. Ya mungkin mau ikut eksternal atau internal mungkin dibebaskan ya Kak gitu. Iya. Nah kalau untuk dari kemahasiswaan sendiri, suka bagi-bagi info lomba juga nggak kira-kira? Apa ada rekomendasi misalnya kalau ikut lomba ini poinnya jadi lebih besar gitu? Apakah ada ketentuan kayak gitu? Mungkin ada contohnya gitu nggak Kak? Sebenarnya emang kalau misalnya untuk sosialisasi lomba sendiri ya, info-info lomba yang untuk kontribusi ya, memang kita fokusin sebenarnya info itu untuk kontribusi lomba dulu gitu. Mungkin mahasiswa yang lain nggak terlalu tahu, tapi kalau untuk yang mahasiswa kontribusi sendiri, kalau di semester ini ya, jadi kalau dia ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa, itu dia udah langsung memenuhi satu kontribusi gitu, dengan ikut satu PKM udah langsung nilainya 200 poinnya gitu, jadi udah cukup gitu. Nah yang di luar dari PKM otomatis dia harus memenuhi poin 200 itu gitu. Jadi kalau misalnya ya itu kita sosialisasinya sih, kemarin udah ada PPT-nya juga, intinya kalau misalnya dia ikut di lomba internal tapi nggak juara, dapat poinnya berapa. Kalau misalnya dia ikut lomba di internal tapi juara, poinnya lebih gitu. Terus dia kalau misalnya ikut lombanya tingkat nasional, itu poinnya 90. Kalau misalnya juara 100 kayak gitu. Jadi emang ada beberapa ketentuannya itu sih gitu, kalau untuk yang kontribusi lomba. Jadi memang
mungkin siapa aja bisa ikut, tapi memang dikhususkan untuk kontribusi lomba dulu nih, karena kan mereka harus ada poin yang harus dicapai gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya anak reguler ya, misalnya di luar kontribusi mau ikut lomba itu oke banget ya sebenarnya. Kita juga mewadahi akan hal itu gitu. Jadi iya, jadi kita bisa untuk misalnya kalau ada mahasiswa reguler juga butuh dana untuk supportnya atau misalnya butuh surat rekomendasi untuk lomba apa kayak gitu, itu akan kita fasilitasi gitu. Dan kalaupun menang pun juga ada dana apresiasinya, tapi tergantung lombanya apa juga. Wah, keren sih. Nah, udah mau nambahin? Mungkin yang paling bagus adalah, jadi ini bukan sekedar lomba gitu ya, jadi nanti kalau misalkan ikut lomba juga dapat fasilitas dari kita, mulai dari pendanaan. Terakhir kita ngirim satu anak ke Malang, itu lomba MTQ, itu juga kita support dari segi pendanaannya. Kalau misalkan nanti dia juara, dapat reward juga dari kita, entah dari dana apresiasi gitu ya, itu ada juga. Jadi sebenarnya ikut di lomba ini nggak cuma kita suruh aja ikut gitu ya, tapi kita dampingi mulai dari saya dosen pendampingnya, nanti kalau misalkan butuh dana kita kasih dana untuk mensupport, nanti kalau misalkan menang dapat dana apresiasi. Jadi cukup kita fasilitasi sih, karena ini poin plus buat kampus juga soalnya. Jadi kalau misalkan kita cuma kasih tugas doang gitu kan, kita kasih apresiasi itu kayaknya sayang aja gitu. Jadi kita juga sama-sama dukung, kita dukung mereka dengan berbagai macam fasilitas lah yang ada di dosen tadi, juga pendanaan kalau misalkan nanti memang butuh dana, dan kalau misalkan juara nanti kita juga kasih dana. Ya, itu cukup diminati ternyata sama anak-anak ya. Misalnya ada lomba apa di luar, dan mereka kalau misalkan butuh dana mereka support. Dan kita filter kalau misalkan nanti oke, kita Contoh dari beberapa lomba nih Kak. Jadi di episode kedua podcast nih kita ngundang nih Kak salah satu ya, bukan salah satu, mungkin perwakilan mahasiswa berprestasi. Mungkin Kak Gina sama Uda tahu. Jadi ada yang lolos PKM pendanaan. Nah, iya Kak Bambang dan Kak Sukma. Jadi mereka diundang nih di episode kedua gitu. Jadi nanti habis itu kita kulik nih ternyata di kemahasiswaan gitu. Ternyata kalian saling keterkaitan gitu ya. Jadi memang kemahasiswaan ini misalnya teman-teman mau lomba itu bisa banget ke kemahasiswaan, ke Kak Gina atau Uda gitu. Misalnya mau PKM nih kayak di episode 2 kemarin ya. Itu kan mereka udah lolos pendanaan, itu memang sudah bagus ya gitu kan. Itu pertama banget. Pertama banget, iya. Sampai aku juga cek di Instagram juga memang pertama kalinya gitu ya, rekor gitu kan. Dan memang itu suatu hal yang sangat bagus gitu untuk STT ini. Jadinya, dari STT Nurul Fikri, unik loh gitu loh. Jadi nanti mereka semakin mengenal, kita juga ininya semakin luas gitu ya. Jadi semoga nanti ke depannya ada lagi nih yang lolos-lolos gitu ya ke Mendikbudristek gitu ya. Itu juga awalnya dari keterpaksaan mereka sebagai kontribusi lomba ya. Jadi ada manfaatnya juga gitu. Hoki gitu ya. Jatuhnya hoki ya. Iya. Hoki tapi datang berprestasi ya, maksudnya membanggakan. Betul. Keren sih kalau udah masuk lolos pendanaan ke Mendikbudristek gitu soalnya kan. Dari berapa ribu proposal gitu kan yang dikompetisikan gitu. Ternyata lolos gitu ya. Kalau Kak Bambang dan Kak Sukma bilang juga kayaknya ini juga kita nggak tahu, kita tiba-tiba lolos gitu kan. Jadi kayak suatu keberuntungan, tapi setelah keberuntungan itu mereka jadi bekerja lebih keras gitu loh. Karena kan kita nggak boleh ngecewain nih gitu kan, apalagi dari pihak kemahasiswaannya sendiri gitu kan. Jadi mungkin kedepannya akan ada lomba-lomba lain nih gitu. Untuk yang kontribusi lomba nih harus semangat nih gitu, jangan sampai kena evaluasi ya Kak Gina ya, udah ya, jangan sampai kena gitu, minimal 3 deh gitu. Pasti bisa sih ya, mungkin internal, eksternal, offline ataupun online, semua lomba itu pasti banyak banget ya kan. Jadi ikut apa aja gitu, gak usah takut kalah gitu, yang penting udah nyoba gitu. Kalah nggak apa-apa, menang alhamdulillah gitu ya Kak. Iya. Nah, omong-omong soal prestasi kontribusi lomba, nah ini kan berhubungan sama beasiswa juga ya. Nah, mungkin kemahasiswaan bisa memberikan kita nih sebagai mahasiswa rekomendasi beasiswa misalnya luar negeri ataupun di dalam negeri nanti setelah kita lulus gitu. Apakah kemahasiswaan ini bisa memberikan informasi lebih gitu terkait beasiswa setelah kita lulus gitu?
Silakan Iya. menerima beasiswa juga. Sebelum kita keluar mungkin di dalam juga Iya. karena di kampus kita juga beberapa anak ada yang belum dapat beasiswa gitu kan. Nah, kita juga fasilitas itu tuh. Yang paling sering itu kayak beasiswa Jakarta, terus ada Basnas. Oh, ya. Terus dari bank-bank di Indonesia juga sering tuh, ada dari Mandiri dari sebagainya. Jadi anak-anak nih yang dirasa belum dapat beasiswa gitu kan, kita juga fasilitasi kok. Mulai dari beasiswa yang sifatnya daerah misalnya Jakarta khusus atau sifatnya nasional juga ada gitu. Nah, kalau misalkan di kampus sudah selesai nih tugasnya, terus kemudian nanti pengen lanjut kuliah, itu sebenarnya juga banyak alternatif beasiswa ya. Misalkan nih, kayak dulu saya pernah dapat LPDP misalkan, itu dari beasiswa Kementerian Keuangan, terus juga ada beasiswa banyak sebenarnya ya, mulai yang dari swasta atau dari pemerintah langsung juga banyak. Ini nanti teman-teman cocokin aja minatnya di mana. Kalau misalkan memang fokusnya di Ilkom, nanti dari Kementerian Komunikasi dan Kominfo ya, itu juga sering ngasih beasiswa tuh tiap tahun, nanti tinggal daftar aja. Kemarin kalau nggak salah Senada juga ngadain acara tuh terkait studi lanjut atau beasiswa itu juga ada. Jadi teman-teman sebenarnya banyak banget ya untuk fasilitas beasiswa, tinggal nanti dicek aja pengennya di kampus mana atau dalam negeri atau luar negeri, karena beda ya, dalam negeri juga ada beasiswa itu, kedua juga ada, tinggal nanti yang paling penting ternyata syaratnya, kualifikasinya. Misalkan nih sekarang itu lebih dibutuhin kayak bahasa Inggris, itu kayak portfolio paling penting lah sebelum kita mungkin salah satu yang lain. Itu yang paling penting sekarang, karena apapun beasiswa sekarang pasti mintanya sertifikat bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan nanti mau daftar pastikan terpenuhi dulu untuk yang bahasa Inggrisnya, biar nanti lebih gampang buat daftar. Tapi kalau untuk jenisnya banyak banget, nanti kalau misalkan butuh info kita juga bisa share tuh di IG Serdakat gitu ya, dengan pilihan apa yang bisa diambil, termasuk dalam negeri dan luar negeri. Untuk Kak Gina, ada tambahan lagi nggak nih? Iya sih, sebenarnya kalau misalnya untuk yang S2 ya kalau mungkin nanti kita biasanya sih kita persiapan untuk menuju jenjang selanjutnya ya setelah kuliah S1 itu biasanya nanti ketika momen job fair dan sebelum wisuda gitu. Jadi ada namanya job fair dan career development kayak gitu sih. Biasanya di situ nanti kita persiapkan si pemateri dari yang dia tuh bekerja di dunia industri kayak gitu, atau dia yang lanjut S2 atau dia yang dia berwirausaha kayak gitu. Biasanya nanti untuk mahasiswa yang udah dinyatakan lulus tapi belum wisuda ya, nanti itu kita biasanya ada proker itu. Jadi sebenarnya kemahasiswaan ini memang mengakomodasi, bukan mengakomodasi. Jadi kayak ini loh info beasiswa. Jadi memang iya memfasilitasi gitu kan. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu, karena ada loh alternatif banyak gini. Tinggal kita gimananya nih rajin nyari infonya gitu kan. Kita udah memberi informasi, tinggal mahasiswanya gimana gitu kan. Pokoknya kayak kemahasiswaan ini intinya banyak ya job desk-nya. Aku ngeliatnya kayak aduh pusing banget nih kan ya. Pertama berinteraksi sama mahasiswa tadi ya, berinteraksi sama administrasi, terus misalnya beasiswa, lomba juga gitu. Jadi memang mencakup semuanya gitu ya. Apa-apa kayak misalnya kita lihat di real life ya. Ada masalah ini, coba tanya ke mahasiswaan gitu. Coba tanya ke mahasiswaan. Jadi memang kemahasiswaan ini memang yang paling diandalkan nih gitu ya untuk sekarang gitu kan. Semoga memang konsisten ya, bisa diandalkan terus gitu ya. Kinerjanya udah plus nih, tambah plus lagi lah gitu lah ya gitu. Jadi kita mahasiswa udah ke kemahasiswaan aja gitu lah ya. Tapi kita banyak yang bantuin juga kok. Dari BEM kan, APM, terus dari BPM, dari Kaprodi juga atau terus NPA biasanya juga bantuin kita juga. Dan memang banyak yang ini ya membantu gitulah ya. Jadi kemahasiswaan itu nggak bisa berdiri sendiri kalau bukan karena yang lain ya. Benar banget. Jadi kayak kita kan makhluk sosial, harus saling membantu gitu lah ya. Iya, oke, kayaknya udah puluhan menit nih kita bincang-bincang ya Kak. Ya udah, mungkin untuk penutup nih, aku mau kasih tahu. Jadi tiap podcast dari awal episode 1 sampai sekarang kita ada budaya namanya closing statement dari para bintang tamu kita nih. Nah, udah sama Kak Gina pasti udah nyiapin kan ya closing statementnya, karena kita udah briefing nih sebelumnya di belakang ya kan. Nah, untuk Uda dan Kak Gina bisa nih menyiapkan closing statement. Kira-kira Kak Gina atau Uda dulu?
Silakan dulu. Boleh saya dulu ya. Oke. Mungkin ini namanya closing statement. Iya. Gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan dari kita itu pertama harapan kita adalah untuk anak-anak dulu. Ya harapan kita adalah teman-teman kuliah aja on the track gitu ya. Tetap capai semua skill-skill yang diinginin selama di STT ini. Karena kesempatannya cuma di kampus saja. Kalau tidak keluar nanti mungkin beda lagi. Entah itu lingkungannya beda lagi. Tapi maksud kita adalah selama di kampus silahkan memanfaatkan semua yang ada. Kalau misalkan memang fasilitasnya ada ini ada itu, dimanfaatkan aja yang ada. Termasuk juga kalau misalkan teman-teman selama di kampus, harapannya adalah silahkan banyak interaksi dengan kita juga di kampus dengan kemahasiswaan. Ya nanti kita juga saling kenal tuh antara kita, mahasiswa mungkin nggak biasa dengan kamu, ini kali ya. Nanti kalau misalnya di luar ketemu juga bisa saling kenal. Terus terkait semua aturan-aturan yang ada, kita sama-sama berharap kita saling menegakkan itu biar nanti kita nggak kerepotan di situ karena kalau misalkan nih ada aturan terus nanti banyak nih yang nggak care terhadap aturan itu mungkin kita bakal jadi sibuknya di situ kalau misalkan teman-teman udah on the track nggak mempermasalahkan semua aturan yang ada gitu ya itu mungkin sudah lebih dari cukup lah. Terakhir mungkin kalau misalkan teman-teman sama di kampus gitu ya ada masukan apa buat kita itu kita welcome banget buat menerima saran dari teman-teman untuk perbaikan kedepannya termasuk juga semua hal lah ya terkait SDM-nya fasilitasnya semua kegiatan kemahasiswaan juga silakan aja nanti bisa ini tujuannya sama-sama untuk kebaikan kita bersama dari mahasiswa juga ke pemahasiswa itu lebih kurang. Nah, untuk Uda, tadi kan katanya kalau mahasiswa punya saran bisa ke kemahasiswaan. Ada nggak sih saran atau pesan buat mahasiswa dari Uda? Buat mahasiswa ya? Iya, untuk mahasiswa. Satu aja mungkin ya, biar kita sama-sama mutualisme lah ya antara mahasiswa sama mahasiswa. Kita tetap cuma satu sih, kita ada nilai nice di kampus kita. Kita tetap prioritaskan itu dalam keseharian di kampus itu kayak sudah cukup membantu kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menegakkan nilai-nilai nice yang ada di kampus kita itu kayaknya sudah sangat membantu masih. Karena kalau misalkan sudah ke arah situ pasti kita udah nggak ada lagi tuh pembangunan yang lain. Tinggal nanti mungkin ada tambahan-tambahan luar itu mungkin tapi value itu yang paling kita harapkan untuk sama-sama ditegakkan dulu biar nanti aman sentosa yang lainnya. Jalankan nice ya teman-teman. Iya. Ya untuk Kak Gina closing statementnya dan saran pesan juga. Ya sebenarnya sama sih ya. Mungkin kalau misalnya ini jangkauan saran dan pesan juga sih. Jadi benar jadi sesuai namanya sekolah tinggi teknologi terpadu Nurul Fikri gitu ya. Jadi kita punya visi, misi, kita punya tujuan juga gitu ya. Kemudian kita juga punya nilai tadi kan yang nice itu tadi. Harapannya sih dari kemahasiswaan ya, mungkin buat mahasiswa sama-sama kita menuju visi misi dan tujuan kita di STT ini gitu karena kita basicnya adalah kita tuh memiliki nilai keislaman ya di Nurul Fikri itu jadi tolong sama-sama kita menjaga kata terpadu di sekolah kita ini di kampus kita ini gitu jadi ketika misalnya ada hal-hal yang kurang sesuai nih misalnya ya dari penggunaan pakaiannya atau mungkin dari sikapnya, akhlaknya gitu yang kurang gitu kita sama-sama perbaiki dan kita sama-sama ya tingkatkan lah kayak gitu. Yaitu sih pertama itu pesannya. Jadi semoga oh ya sama satu lagi karena kalian itu juga kan di kampus tugas utama juga adalah kuliah gitu ya, adalah kuliah. Jadi silahkan diselesaikan dulu tugas utamanya yaitu kuliah dengan baik, mendapatkan nilai dengan baik gitu ya. Karena juga udah banyak mahasiswa beasiswa juga gitu ya. Tolong dijalankan semua tugas-tugasnya juga sebagai mahasiswa studi kayak gitu. Jadi semoga ketika udah dijalankan itu semua kita bisa semakin menjadi STT yang lebih baik lagi.
Jadi memang harapannya kurang lebih sama gitu ya. Tapi intinya pesan untuk mahasiswa tuh jalankan nice dan juga jaga nama baik kita dan nama baik kampus gitu ya. Karena kita ini namanya terpadu ya, memang harus terpadu gitu ya dari mahasiswanya. Pokoknya mungkin sivitas akademika tapi target utamanya adalah mahasiswa gitu. Karena kan mahasiswa ini mayoritas ya, apalagi bertambah banyak juga ya. Mungkin tolong kerjasamanya untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Jaga nama baik diri sendiri dan nama baik kampus, jalankan nice dan kuliah sebaik-baiknya gitu agar bisa lulus tepat waktu, dapat nilai bagus dan masa depannya cerah gitu ya. Amin. Oke, baik. Karena udah ada closing statement, udah ada saran dan ini mungkin kita udah ke penutup ya. Oke, untuk Kak Gina dan Uda, makasih banyak udah mau jadi bintang tamu terakhir kita di podcast Kabinet Underpati di periode ini. Terima kasih banyak juga udah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang bareng, untuk share insight bareng gitu dan berbagi pengalaman juga sebagai kemahasiswaan tadi ya. Mungkin kita dadah-dadah dulu kali ya. Oke, mungkin ini saatnya aku pamit. See you in podcast next periode. Oke, dadah. Dadah. Jangan lupa pakai lanyard ya, teman-teman. Dadah. Gitu.